Enggak ada tuh. La maudi alit tafwidi fihi. Id la khotoro fihi wala syakka annahu khairun wa sholahun. Karena hal seperti itu tidak ada samar di dalamnya, tidak samar sedikit pun dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya di dalam hal-hal seperti ini terdapat kebaikan dan kebahagiaan. Membuat sholat, kita yakin bahwa sholat itu nilainya besar, kebaikan. Ngaji, kita yakin bahwa ngaji itu kebaikan buat kita, nilainya besar. Untuk hal-hal seperti itu yang kita yakin bahwa di dalamnya ada kebaikan dan kebahagiaan, nggak boleh kita tafwid. Falaka irodatuha hukman. Kamu kewajiban menginginkannya secara pasti. Pokoknya kudu. Gitu Bang Ibul. Udah tuh, jelas ya? Paham? Wafal itu kategori yang ketiga murodun. La ta'lamu yaqinan annalaka fihi solahan au fasadan. Keinginan yang kamu tidak tahu dengan yakin apakah di dalamnya terdapat kebaikan atau malah kerusakan. Keinginan yang kita nggak tahu nih, ini baik atau buruk. Apa Ibu? Wadhalika nahwun nawafili wal mubahati. Yang demikian itu seperti hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang sunnah dan hal yang mubah. Pengen makan itu kan kita nggak tahu tuh apakah yang kita makan itu baik atau buruk buat kita. Pengen main ke rumah temen, kan kita nggak tahu apakah itu baik buat kita atau malah buruk buat kita. Gitu. Fahada mau tafwidi. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tempat tafwid. Untuk hal yang sunnah dan yang mubah, baru di situ ada tafwid. Gitu Bang Ibul. Jalan-jalan ke Ancol, itu kan kita nggak tahu apakah di dalamnya terdapat kebaikan atau keburukan. Itu baru tuh tafwid. Dagang kan kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau buruk. Kemudian itu tafwid dah baru. Karena nggak sedikit orang yang gara-gara dagang jadi kagak ibadah. Gitu. Makanya kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan atau keburukan. Guys. Karena contohnya ada teman kita lagi ordernya dikit sering ngaji, giliran ordernya banyak jarang ngaji. Apa maksudnya? Tahu? Berarti dagang itu termasuk hal yang kita tidak yakin apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau keburukan. Gitu. Makanya disitulah tempat tafwid. Ya Allah, saya dagang. Gitu. Saya serahkan hal ini kepadamu. Gitu. Mudah tolong agar di dalamnya diberikan kebaikan. Gitu. Tafwid namanya. Falaisa laka anturida haqqan, maka kamu tidak boleh menginginkannya secara pasti. Pokoknya kudu. Kalau masalah begitu mah nggak boleh pakai kudu. Ya saya serahin aja kepada Allah. Kalau emang yang terbaik buat saya dagang ya saya dagang. Kalau kagak ya mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang lebih baik lagi kan gitu. Tafwid kayak bocah mau nikah minta dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik. Ya Allah, kalau memang si meot itu yang terbaik buat saya, tolong jodohkan saya dengan dia. Gitu Bang Ibu. Si meot kalau memang dia bukan yang terbaik buat saya, tolong
jadikan dia yang terbaik buat saya. Maksa. Itu tafwid tuh, untuk hal-hal seperti tafwid. Ya Allah, tolong pilihkan yang terbaik buat saya. Tidak boleh kamu menginginkannya secara pasti, bal bil istitna'i. Akan tetapi kamu iringi keinginan itu dengan istitna. Istisna itu artinya menyandarkan kepada Allah. Wa syartil khairi wassolahi, dan kamu iringi keinginan itu dengan syarat kebaikan dan kebahagiaan. Artinya, ya Allah, saya mohon pilihkan yang terbaik. Saya mau dagang ini, Allah, jadikanlah dagang ini bernilai baik, yang ada kebaikan di dalamnya untuk saya. Begitu. Apa, Bang Andre? Tahu aja. Kalau cakrim mah jangan suruh milih. Ya Allah, mana yang terbaik buat saya, Allah. Enggak, lu cari dulu pasangannya. Udah lagi milih aja, apa yang mau dipilih. Apaan? Ya, ntar dia milih, ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Apa Taufik, apa Maman? Apa? Oh, Hendrik. Itu namanya tafwid. Jadi kita mohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan di dalamnya terdapat kebaikan buat diri kita. Fa in qayyatta iradataka bil istitna'i fahuwa tafwidun. Jika kamu kaitkan keinginanmu dengan istitna, dengan kamu sandarkan kepada Allah, fahuwa tafwidun, maka itu tafwid. Wa in aradta dunal istitna'i fahuwa tama'un madmumun manhiyun anhu. Jika keinginanmu tidak kamu iringi dengan istitna, maka itu merupakan toma yang tercela, yang dilarang oleh Allah. Tinggal timbang gitu doang tuh. Agar kita menjadi orang yang tafwid kepada Allah, setiap keinginan kita iringi dengan istitna. Ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Apakah dagang atau kerja, tolong pilihkan. Apa Bang? Kalau memang dalam dagang itu ada kebaikan buat saya, pilihkan untuk saya. Wah, pokoknya lebih enak dagang dibanding kerja. Dagang mah kita yang ngatur waktunya. Kerja kita terikat waktu. Kata kita. Gengan pas dagang tetap aja. Apa Ibu? Fawaudi'ut tafwid idan kullu muradin fihil khotor. Maka tempatnya tafwid jika seperti ini, maka semua keinginan yang di dalamnya masih ada samar-samar, masih ada kesamaran. Apakah ini baik buat kita atau buruk buat kita? Itulah letaknya tafwid. Saatnya kita menerapkan tafwid di hal-hal seperti itu. Yang kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan atau keburukan. Lah, apa itu? Ya kalau yang pertama kan ketahuan di dalamnya pasti buruk, kayak maksiat, itu mah gak usah tafwid, emang kudu dihindarin kalau itu mah, nggak perlu tafwid. Yang kedua, memang di dalamnya ada kebaikannya, seperti mengikuti perjalanan Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, itu mah emang kudu kita kerjain yang kayak begitu mah.
nggak perlu tafwid. Nah, yang perlu tafwid untuk hal-hal yang di dalamnya masih ada kesamaran. Apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau yang ada malah merusak diri kita. Itu baru. Kayak tadi contohnya kayak nikah. Ya Allah, kalau memang nikah ini baik buat saya, tolong kirimin pasangannya. Kalau emang lebih baik buat saya nggak nikah, tolong dirubah ya Allah. Kalau emang punya bini satu baik buat saya, tolong ya Allah, tambahin atuh lagi. Gitu. Ya atau aja udah baik apalagi dua kan gitu. Apa Andi? Gitu, itu tafwid namanya. Yang di dalamnya masih ada kesamaran. Wa huwa an la tastayqina sholahaka fihi. Yaitu bahwa kamu belum bisa meyakini ada kebaikan di dalamnya. Jadi tempat tafwid yaitu segala sesuatu yang di dalamnya masih ada kesamaran. Artinya sesuatu yang belum bisa kita yakini bahwa itu baik buat kita. Makanya disitulah tempat tafwid. Serahkan kepada Allah. Wa amma makna tafwidi faqala ba'du syuyukhina huwa tarku ikhtiyari ma fihi mukhataratun ilal mukhtaril mudabbiri al-alimi bimaslahatil khalqi la ilaha illa huwa. Adapun arti tafwid, maka sebagian guru kita ada yang menjelaskan bahwa tafwid yaitu tidak memilih sesuatu yang di dalamnya masih ada kesamaran-kesamaran dan menyerahkan itu semua kepada pilihan zat yang maha memilihkan dan maha mengatur hambanya dan maha merencanakan segala sesuatu, yang maha mengetahui kebaikan hambanya, kebaikan makhluknya. Menyerahkan pilihan kepada Allah, minta Allah yang memilihkan, itulah tafwid. Abang Andi, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ibaratu Syekh Abi Muhammad As-Sijzi rahimahullahu taala huwa tarku ikhtiyaril mukhatarati alal mukhtari liyakhtaro laka ma huwa khairun laka. Dan penjelasan dari Syekh Abi Muhammad As-Sijzi rahimahullah, tafwid yaitu tidak memilih sesuatu yang masih samar-samar dan menyerahkan pilihan kepada zat yang maha memilihkan hambanya, liyakhtaro laka ma huwa khairun laka, agar Allah memilihkan untukmu apa yang terbaik bagimu. Itulah tafwid, minta dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik buat kita. Abang Hendrik, ya Allah, hari ini saya keluarnya ngalor pengidul gitu. Apa Ibu? Apa Sarip? Minta dipilihin tuh. Ya Allah, saya baiknya ngojek aja, apa kerja aja. Mana yang terbaik buat kita? Minta dipilihkan oleh Allah. Itu tafwid namanya. Apa Ustaz? Nambahin enggak? Belum? Jelas itu. Wa qala Syekh Abu Umar rahimahullahu taala huwa tarkut tama'i.
Syekh Abu Umar rahimahullahu ta'ala berkata, tafwid yaitu membuang sifat toma yang ada di hati. Wat toma'u huwa iradatu syai'il mukhatori bil hukmi. Toma yaitu menginginkan sesuatu yang di dalamnya masih samar-samar, bil hukmi secara pasti, pakai kudu gitu. Hah? Pakai kudu. Fahadihi ibaratul masyayikh. Maka seperti inilah penjelasan dari para masyayikh. Ya artinya kita diperintah untuk istikharah. Atau kalau misalkan kelas kita belum sampai kelas istikharah, ya minimal kita musyawarah. Apa wawi? Musyawarah dulu. Kali kita mah takutnya begitu istikharah dikasih petunjuk sama Allah kita kagak paham. Ini maksudnya petunjuk Allah apa ini maksudnya? Apa Bang Gis? Itu musyawarah. Apaan? Mau dia nambahin? Hah? Iya. Toma. Iya secara nggak langsung karena toma itu merupakan sifat buruk berarti maksiat maupun dia. Begitu kita tidak tafwid dan malah toma berarti kita sudah melakukan perbuatan maksiat gitu. Karena toma merupakan sifat buruk gitu. Apa Ustaz? Begitu. Walladzi naquluhu inna tafwidho iradatun ayyahfazallahu ta'ala alaika masolihaka. Sedangkan pengertian tafwid menurut kami, walladzi naquluhu begitu ngerti itu. Sedangkan pengertian tafwid menurut kami, menurut Imam Al-Ghazali penyusun kitab ini, inna tafwidho sesungguhnya tafwid iradatu ayyahfazallahu ta'ala alaika masolihaka, yaitu keinginan agar Allah menjaga dirimu, menjaga kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu. Ya, tadi itu begitu kita dagang kita mohon kepada Allah agar dagang kita ini dijadikan di dalamnya terdapat kebaikan. Ya Allah jadikanlah kebaikan dalam dagangan saya. Itu tafwid namanya. Apa guys? Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadikanlah langkah yang saya ambil ini merupakan langkah terbaik buat saya. Jadikanlah langkah ini terdapat kebaikan di dalamnya. Itulah tafwid menurut Imam Al-Ghazali. Apa gimana? Kerja di sono aja gajinya lebih gede. Tahu-tahu enakan di tempat sebelumnya. Itu karena nggak tafwid sebelumnya. Apa Abang Andi? Fima la ta'manu fihil khotor. La ta'manu fihil khotor. Pada hal-hal yang kamu tidak aman dari keraguan-keraguan, dari hal-hal yang samar.
memohon perlindungan Allah agar kita selalu berada dalam kebaikan. Itulah tafwid. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya dari para masyayikh, tafwid artinya menyerahkan pilihan kepada Allah. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, tafwid artinya memohon kepada Allah agar kita selalu di dalam lindungannya, agar kita selalu dalam kebaikan. Itulah tafwid menurut Imam Al-Ghazali. Udah tuh jelas? Bang Aweng paham? Jelas sudah? Bang Hendrik? Mang Debleng masih segar Bang Debleng? Kopinya diminum, kopinya biar gak ngantuk. Bang Farhan ada kopinya? Bang Iwan ada kopinya Bang Iwan? Ada. Wadidut tafwidi at-toma'u, dan lawan dari tafwid yaitu toma'. Wat-toma'u fil jumlati yajri ala wajhaini, dan toma secara keseluruhan merujuk kepada dua kondisi. Apa? Melotot aja. Wajah ini dua kondisi. Apa Ustaz? Apa cik? Ahaduhuma fi makna roja'i. Toma yang pertama itu maknanya berharap. Turidu syai'an la khotara fihi, kamu menginginkan sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan, tidak ada hal yang samar di dalamnya, wala mukhataratan bil istitna'i. Sama ini ya, la khotara fihi wala mukhataratan, sama. Tidak ada hal yang samar sedikit pun di dalamnya. Bil istitna'i, dengan kamu iringi dengan istitna, dengan berserah kepada Allah. Wadhalika mamduhun, toma seperti ini terpuji, ghairu malmumin, dan tidak tercela. Menginginkan sesuatu tapi kita iringi dengan berserah kepada Allah, itu masih terpuji. Contohnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin, dan yang aku inginkan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Itu toma yang terpuji. Apa? Karena yang kita harapkan kebaikan. Wa qauluhu ta'ala, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khotoyana, sesungguhnya kami mengharapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa hadzal qismu laisa mimma nahnu fihi bisabilin hahuna, dan bagian ini padahal laisa mimma nahnu fihi bisabilin, tidak ada jalan sedikit pun untuk kita, karena semuanya itu mah kehendak Allah. Masalah ampunan itu terserah Allah. Allah berikan ke siapapun itu mah terserah Allah. Tapi kalau kita berharap seperti itu, berharap ampunan Allah, sah-sah saja boleh. Toma juga namanya. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita minta.
bukan sesuatu yang bisa kita harapkan. Karena ampunan itu hak prerogatif Allah. Allah mau berikan ke siapapun itu mah hak Allah. Tapi kalaupun kita berharap ampunan Allah, boleh-boleh saja. Meskipun itu masuk toma, tapi tomanya yang terpuji namanya. Apa mau jawab? Watani toma, nah, jam 2. Terus ini nih. Kagak ada jam sebelah kiri, ada yang belakang. Lagi dutrun aja ini. Watani yang kedua, toma'un madmumun, toma yang tercela. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat tama'a fa innahu faqrun hadirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari sifat toma, jauhi sifat toma. Karena sifat toma itu menyebabkan seseorang langsung fakir pagi-pagi. Apa Bapak? Langsung fakir saat itu juga. Hadirun. Langsung fakir saat itu juga. Apa Ustaz? Ini toma yang artinya biasa ya. Toma yang artinya mengharapkan sesuatu dari makhluk. Itu toma. Itu tercela. Dan sifat toma membuat seseorang akan selalu fakir. Ngarepin dibagi. Itu membuat seseorang akan selalu fakir. Apa itu? Apa Andrew? Apa nyengir aja? Waqila halakud dini wa fasaduhu at-tama'u. Ada ulama yang berkata, hancurnya dan rusaknya agama dengan sifat toma. Sifat toma itu akan membuat agama ini hancur. Bayangin kalau jamaah segini banyaknya semuanya ngarepin dibagi melulu, hancur ini majelis. Apa? Ibu? Omar. Kayak kemarin kita misalnya ke Wali Songo, berangkat bareng-bareng, semua ngarepin dibagi, habis jamaah kelaparan semua. Untungnya ada 1-2 yang mau ngeluarin, mau bagi, beliin kopi, bayarin makan, gitu. Karena ada yang mau bagi. Kalau semua ngarepin dibagi, udah. Yang berangkat kagak bawa duit, lapar pisan udah. Apa Andi? Masjid, sekolah, madrasah, pesantren bisa cepat jadi karena ada masyarakat yang mau bagi. Kalau semua orang Islam pengennya dibagi, udah masjid kagak ada yang ngebangun. Semua ngarepin dibagi. Nah bagaimana? Sekalinya bawa bekal sambal doang. Udah biarin nasinya dari temen yang nyediain, ayamnya dari temen, kita mau sambal aja udah. Apa Ridwan? Makanya bisa hancur agama ini, rusak agama ini kalau semua pemeluknya punya sifat toma. Siapa yang mau bagi? Gitu. Kalau semuanya ngarepin dibagi mulu. Gitu. Apa Sarif? Gitu. Itulah yang bikin agama hancur. Wa milakuhu al-wara'u. Dan agama bisa berdiri kokoh dengan sifat waro'.
agama bisa berdiri kokoh dengan sifat waro. Dah. Qala syekhuna, sebelum saya tutup ada yang mau nambahin enggak? Mau dibeli kali? Enggak cukup. Dah. Jam 2 situ dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa orang?